Nah, tulis namanya di atas. Sudah, ya. Ya, sudah tulis namanya di atas. Nah, tulis apa yang menjadi keyakinannya. Ya, untuk kelas kita ini. Nah, angkat keyakinannya. Sekarang mulai Abi, net tempel di atas. Ya, di situ. Ya, Iqbal, net tempel sampingnya. Ya, ya, Akib. Ya, Rasak. Maju. Ya, naik. Ya, naik. Ya, naik. Nah, tadi sudah menempel semua mengenai keyakinannya. Asraf, keyakinannya adalah saling membantu. Rasak, membersihkan lingkungan sekolah. Akib, bisa cabut rumput. Iqbal, membersihkan ruang di luar kelas. Nah, berarti membersihkan kita letakkan di sini. Ya, membersihkan. Nah, itu membersihkan. Sama. Ini kita kelompokkan. Ini membersih. Iqbal membersihkan ruang kelas. Nah, ini membersihkan. Membersihkan di kelas. Awal. Nah, sama. Gafar, membersihkan depan, membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan dalam kelas. Ilyas, saling membantu. Nah,
Kapan itu keyakinan? Ya, 1, 2, 3.
Jadi itu disebut konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Maksudnya di situ bagaimana? Bahwa dia sendiri akan menyadari dirinya, oh saya salah. Contoh terlambat, oh saya terlambat. Bagaimana solusinya? Oh dia akan bangun lebih cepat. Berarti dia sendiri yang akan dia mengontrol dirinya, dia sendiri yang tahu, oh saya salah. Begini solusinya dan begini nanti ke depannya. Jadi ada nilai kontrol dalam dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol. Nah itu yang diharapkan, itu yang tertinggi, restitusi yang paling tinggi. Yang ketiga adalah anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah banyak kita dapat Bapak Ibu bahwa anak-anak biasanya kalau sudah ada oh tidak kerja tugas, cepat itu pagi-pagi datang ke sekolah, nyontek punya temannya. Pas ditanya, siapa yang kerja ini? Saya sendiri Pak. Berarti dia menyembunyikan kesalahannya. Menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Ada rasa takut. Sedangkan konsekuensi anak belajar taat peraturan. Karena tadi kalau konsekuensi dia sendiri yang membuat, dia akan tahu kalau saya ini pasti konsekuensi begini. Jadi dia taat aturan, belajar taat aturan. Sedangkan yang restitusi anak belajar memecahkan masalah. Nah, yang ini diharapkan. Kalau terlambat ke sekolah, apa solusinya? Dia tidak kerja tugas, apa solusinya? Dia akan mencari solusinya. Oh, saya tidak kerja tugas karena main game terus. Nah, berarti itu harus ada tanggung jawab sendiri ya. Kesadaran diri sendiri bahwa oh saya tidak boleh main game, saya harus mengerjakan tugas. Nah itu adalah yang diharapkan oleh guru. Nah, yang diharapkan oleh guru adalah kesadaran dirinya. Kalau hanya guru saya yang mau, nah susah. Harus ada dalam kesadaran dirinya seorang murid bahwa dia ingin maju, dia ingin berhasil, dia ingin mewujudkan cita-citanya. Ya. Nah, dan terakhir adalah yang tadi disampaikan bahwa kalau hukuman dibuat guru, ya dibuat guru. Contoh tanda tertib, kan ada tanda tertib itu langsung kita saja yang buat. Tidak pernah kita tanya siswa. Kita menentukan apa hukumannya sendiri. Nah, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, namanya kesempatan kelas. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid itu sendiri, namanya keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan saya bahas lagi, ada nanti di materi selanjutnya. Nah, sini contoh, saya kasih contoh. 1. Lari mengelilingi lapangan Tokadi karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Dia hukuman. Kenapa hukuman? Karena antara dia kan masalahnya adalah terlambat hadir, tapi hukumannya dalam fisik. Seharusnya jangan. Ya, jadi kalau dia menjurus ke fisik atau verbal, itu biasanya itu adalah hukuman. Ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak relevan antara push up 15 kali dengan menggunakan masker. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena relevan dia mencoret-coret tugas temannya, berarti harus mengganti. Bukan kan kadang begini, mencoret-coret tugas temannya, kita hukum berdiri. Nah itu namanya hukuman karena tidak ada korelasi. Kalau ini konsekuensi namanya. Dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini adalah hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena lari itu masuk dalam
kue sama gurunya, ya. Tapi memang kalau dalam waktu singkat, pendek itu bagus. Tetapi dalam jangka panjang, kekurangannya adalah pada saat tidak ada hadiah, motivasinya sudah turun. Ya, motivasinya sudah turun. Contoh itu biasanya kita melihat dari guru-guru sekarang ada namanya absensi online. Semua guru rajin. Karena motivasinya adalah untuk bisa untuk mendapatkan penghargaan dari dinas bahwa rajin. Tetapi pada saat dihilangkan ini absensi online, akan turun pasti motivasi. Pasti guru-guru mulai agak ada yang terlambat. Sama sesuatu. Kalau dijanjikan sesuatu, pasti dia langsung akan semangat. Nanti bersihkan dulu anak-anak muslimat. Nanti kalau sudah bersihkan, akan main bola. Dan motivasinya adalah penghargaan. Tapi kekurangannya tadi, pada saat nanti kita bersihkan saja, tidak ada nanti lagi penghargaan. Anak-anak malas-malas lagi. Itu adalah kekurangannya penghargaan. Dan selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah adalah motivasi paling tinggi. Ya, adalah paling tinggi, inilah motivasi paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena ini adalah kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Dari dalam dirinya anak-anak bahwa ini harus saya maju, harus saya berkembang. Inilah yang diharapkan supaya murid-murid kita semua bisa memiliki motivasi ini untuk belajar, ya, untuk belajar dengan kesadaran sendiri. Menurut teori Alpigor tentang penghargaan, Alpigor mengatakan begini: baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Alpigor juga mengatakan begini: idealnya adalah tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maksudnya Alpigor bagaimana di sini? Hukuman dengan penghargaan sama-sama mengontrol orang. Maksudnya mengontrol orang berbuat karena ada sesuatu, ingin mendapatkan, atau ada rasa takut atau ingin mendapatkan. Jadi sama-sama mengontrol. Sedangkan yang diharapkan idealnya adalah tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi dalam diri yang diharapkan itu dalam dirinya anak-anak sendiri yang mau belajar. Saya kasih contoh di kelas 1. Bagaimana itu penghargaan yang sesungguhnya dalam belajar. Ada anak-anak di kelas 1 awalnya belum tahu membaca. Pada saat dia sudah tahu membaca, biasanya ada akan merasa gembira. Biasa wanita saya coba tanya, itu adalah penghargaan tertinggi. Itu yang idealnya. Anak-anak merasa saya bangga. Ada kebanggaan dalam diri sendiri bahwa saya sudah pintar membaca. Itu yang diharapkan, bukan embel-embel ada hadiah atau ada hukuman. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang banyak di sini bertahan hidup yaitu papan, sandang, pangan. Ya. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang. Kalau kurang kasih sayangnya, pasti akan mencari ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah kebebasan. Manusia adalah makhluk yang ingin bebas. Tidak ada manusia yang suka ditekan, tidak bebas. Semuanya ingin yang bebas. Yang keempat adalah kesenangan. Setiap manusia butuh kesenangan. Kalau tidak butuh kesenangan, pasti stres. Ya, karena itulah banyak manusia kalau sudah kerja lama stres, dia akan mencari kesenangan. Nah, yang kelima adalah kekuasaan. Butuh kekuasaan. Ya, kita ingin berkuasa. Walaupun dalam mungkin berkuasanya bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi contoh berkuasa dalam rumah. Biasa siswa berkuasa dengan temannya. Kalau ada anak-anak
dengan cara yang lain karena tidak terpenuhi di rumah atau di sekolah, tidak dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya, dia mencari kebutuhan yang lain untuk menarik supaya terpenuhi kebutuhan, dia melakukan perbuatan negatif. Ya. Selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi kalau alasannya apabila dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti dia memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi ada orang itu biasanya anak-anak itu mengambil barang temannya karena apa? Karena dia ingin dianggap berkuasa. Ada kan? Biasanya ada temannya begitu. Dia langsung saja ambil pulpen saya. Sini pulpen. Kan? Berarti dia memenuhi kebutuhan. Ya. Ada juga biasa itu anak dia paling besar, jago, suruh perintah temannya, bersihkan itu, jangan pada berdiri saja. Berarti dia lagi memenuhi kebutuhannya, ini berkuasa. Sekarang selanjutnya keempat adalah kebutuhan kebebasan. Dengan kasus yang sama yang tadi, Doni mengambil bekal temannya, bisa saja kalau dia alasannya begini, saya ingin mencoba makanan yang lain karena dia bawa telur, ya, dia bawa terus telur, dan dia bosan makan telur. Bawa ayam, dia ingin makan ayam. Pada saat dia mengambil ayam temannya itu yang memakannya, pada saat itulah dia memenuhi kebutuhannya kebebasan. Ingin memilih, bukan hanya satu. Jadi dia ingin memilih, itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi banyak kasus-kasus dia mengambil barang-barang temannya hanya untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dia ingin bebas memilih. Ada di pulpennya dia, tapi ada pulpennya temannya lebih bagus lagi. Dia mengambil pulpen temannya tanpa sepengetahuan temannya. Berarti dia lagi memenuhi kebutuhan kebebasannya. Ingin lebih bagus lagi, ingin memilih yang lebih baik menurut keinginannya. Sedangkan kesenangan adalah ingin senang-senang. Biasa ada siswa belajar teriak-teriak dalam kelas. Kalau sempat biasa teriak-teriak dalam kelas. Ada sama yang suka teriak-teriak. Ada juga yang suka teriak-teriak. Ada suka menyanyi-menyanyi. Ada. Berarti dia memenuhi kebutuhan kesenangan. Dia senang menyanyi. Jadi kalau ada anak-anak juga begini, dia merasa bosan belajar. Saya bosan Pak Guru belajar terus dalam kelas. Saya mau enak kalau di luar. Di sini melihat apa? Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah ini ada kasus, contoh kasus. Satu, Bu Guru, saya bosan belajar. Saya yang begini terus. Mau yang lain Bu Guru. Itu memenuhi kebutuhan apanya? Kebebasan. Ingin memilih yang lain. Ya, ingin memilih yang lain. Dia bosan begitu terus. Dia mau ada pilihan. Yang kedua, ada biasa murid begini. Pak Guru, tidak perhatikan jam bu saya. Padahal ini baru satu. Itu memenuhi kebutuhan apanya? Ingin diterima, ingin disayang, ingin diperhatikan. Jadi dia memenuhi kebutuhan ingin disayang, ya, ingin diterima. Yang ketiga, biasa nih, Bu Guru larang saya menyanyi-nyanyi dalam kelas. Padahal seru kalau saya menyanyi, tidak usah belajar. Berarti ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, ingin senang-senang. Dia senangnya menyanyi, dia mau nyanyi terus, walaupun dalam kelas, walaupun dalam belajar. Suka teriak-teriak dalam kelas, berarti dia senang teriak-teriak.
Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan lebih lembut, suaranya lebih lembut. Contoh, jangan begitu terus anak. Kenapa kau melanggar terus? Kenapa kita ganggu terus namanya? Dan kasihan kalau lihat Pak Guru, saya sudah bosan, saya capek tegur kita selalu begitu. Nah itu adalah kasih merasa bersalah. Anak-anak akan merasa bersalah supaya anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tak berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi anak guru dan murid akan dekat. Kita akan dekat. Oh, tidak apa-apa nak. Kalau melanggar ini, tidak apa-apa. Nanti Pak Guru yang akan selesaikan. Nah, itu namanya teman. Rasa teman. Yang keempat adalah monitor pemantau. Nah, ini adalah hanya
sama Pak Guru, jadi dia akan merasa dendam terus sama temannya. Nah, itu adalah bahayanya kalau dia membuat merasa bersalah. Sebagai teman, ada posisi kontrol seorang guru sebagai teman, yaitu kalimatnya biasanya begini: ayo bantulah dulu apa ya, kan sudah dekat. Ayo jika tidak bantu bapak selama ini, ya sekali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Dia akan merasa dekat dengan gurunya. Ini siswa atau murid akan merasa dekat dengan gurunya. Tentu kekurangannya kalau dia merasa sebagai teman. Pada saat dia berbuat salah dan tidak dibantu oleh gurunya lagi, ada rasa kecewa terhadap gurunya, karena ada ketergantungan terhadap gurunya. Jadi semua masalahnya diselesaikan oleh gurunya. Dan dampaknya adalah pada saat dia pada guru yang lain, dia tidak hormat lagi, karena dia hanya berteman sama teman gurunya satu ini, yang lainnya tidak. Jadi dia akan berjarak, mengambil jarak terhadap guru-gurunya yang lain. Berbeda dia cara menghargai atau menghormati gurunya dengan guru yang lain. Itulah dampaknya kalau sebagai teman. Kontrol sebagai teman. Pemantau, ada namanya kontrol pemantau. Jadi guru hanya tugasnya, seorang guru adalah memantau murid atau siswa apakah dia melanggar kesepakatan kelas atau tidak. Apabila melanggar kesepakatan kelas, berarti dia harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Nah, itulah tugasnya. Biasanya katakan, peraturan apa yang kulanggar? Ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa dari pelanggaran? Itu biasanya kata-katanya kalau sebagai posisi kontrol pemantau. Posisi sebagai manajer, ya? Posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di sini betul-betul murid atau siswa itu dipersilahkan atau diberi dorongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri atau perilakunya sendiri. Jadi kalau dia berbuat salah, berarti dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Ya, guru hanya memfasilitasi, mendorong supaya bahwa dia itu murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh kalimatnya biasanya begini: apa yang kita yakini? Berarti kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini bahwa itu benar atau salah? Nah, itu biasa kalimatnya. Jika kamu memperbaiki diri, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya? Nah, itu. Jadi ada beberapa. Kalau kita manajer ini posisi kontrol seorang manajer, guru ingat, guru hanya memposisikan dirinya sebagai suami untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya. Ya? Jadi kita hanya memfasilitasi anak-anak untuk mempertanggungjawabkan sendiri, mencari sendiri solusinya. Ya? Kita hanya mengarahkan, membuat pertanyaan-pertanyaan supaya muncul itu bahwa, oh, kenapa begini? Oh, dia memenuhi kebutuhan ini. Ada kebutuhan kebebasan. Oh, ternyata dia berbuat begini. Apa solusinya supaya terpenuhi terus itu kebutuhannya? Nah, si kontrol sebagai manajer. Nah, membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas. Kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, berapa yang kita harus lakukan? Ini adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, ya, yang umum saja. Jadi harus dia umum kata-katanya, jangan mengkhusus. Ya. Yang kedua adalah keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada kata-kata negatif, diubah menjadi kata-kata positif. Ya, contoh saling membantu. Saling membantu kan itu sudah luas, sudah universal, sudah umum. Sedangkan
kalau kayak dalam bentuk positif, contoh anak-anak nanti menulis kayak begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan negatif. Tidak boleh, itu kan negatif. Bagaimana cara mengubahnya positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Kan ini masih maknanya beda sama, tapi kata-katanya berbeda. Kita ubah maknanya itu dengan katanya jadi yang positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak supaya mudah diingat siswa. Jadi jangan terlalu banyak keyakinan kelas. Nah, mungkin 10 ya 15 10. Kalau terlalu banyak nanti susah diingat. Jadi kita mengambil saja yang umum saja supaya lebih dia tidak terlalu banyak. Siswa mengingat apa yang mempunyai keyakinan kelas ini karena terlalu banyak. Dan keempat adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, keyakinan kelas dibuat di lingkungan kita, ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkungan kita sendiri, ya. Nah, istilahnya kontekstual dengan lingkungan kita, sesuai dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita masing-masing, atau lingkungan kelas kita masing-masing. Karena belum tentu kelas 1 cocok di kelas 3 atau di kelas 4 bisa saja berbeda. Jadi kita harapkan keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkungan di dalam kelasnya masing-masing. Dan selanjutnya adalah semua warga kelas berkontribusi atau berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas dan dengan menuliskan keyakinan yang akan disepakati. Jadi di sini adalah siswa menulis dulu apa keyakinannya, satu siswa satu, baru ditempel di papan tulis, ya, ditempel di papan tulis. Sesudah ditempel di papan tulis, kita kelompokkan, oh yang ini yang sama, ini yang sama, ini yang sama, ini yang sama. Setelah mengelompokkan yang sama, kalimat negatif kita bentuk positif, ya. Nah, jadi semuanya harus ikut serta, tidak ikut supaya sepakat semua, menyetujui semua, ya. Yang terakhir, setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga sekolah menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi setelah keyakinan kelas sudah ditulis, tadi kan sudah dikelompokkan. Pas sudah dikelompokkan kita tulis, berubah menjadi positif, ya, kalimat positif. Sesudah diubah menjadi kalimat positif, itulah disetujui oleh siswa dan oleh siswa itu sendiri, ya. Jadi guru hanya mengontrol ya, yang membuat siswa yang mengubah kata-kata menjadi positif, ya, kita mengubah kata-kata menjadi positif. Setelah diubah, setelah ditulis semua dan disetujui oleh siswa, maka tanda tangan sebagai tanda persetujuan atas keyakinan kelas masing-masing, ya. Jadi kalau sudah dibuat ya tanda tangan semua. Jadi pada saat ada yang melanggar keyakinan kelas, nah kita tanya, kemarin anakku sudah menyetujui bahwa harus bertanggung jawab. Kenapa melanggar? Apa masalahnya? Kebutuhan kita, guru harus menganalisis, oh ini kebutuhannya. Nah itu tujuan keyakinan kelas. Kenapa dibawa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu tidak ada konsekuensi, tidak ada hukumannya, tidak ada konsekuensinya, ya. Karena yang diharapkan pada saat keyakinan kelas sudah dibuat, anak-anak melanggar, dia sendiri yang akan nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindakannya. Tidak perlu lagi guru menentukan ini hukumannya, tidak ada lagi menentukan hukuman. Jadi siswa ditanya kenapa melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini. Oh begini Pak, bagaimana kira-kira solusinya supaya tidak begitu gila Nak? Oh begini Pak Guru. Jadi anak-anak menentukan sendiri, itulah tujuan dibuat keyakinan kelas. Nah ini contohnya keyakinan kelas di kelas 2, ya. Yang pertama adalah kelas bersih setiap hari. Kenapa saya diubah menjadi kelas bersih setiap hari? Banyak
menyayangi. Nah, saling menyayangi. Maksudnya saling menghargai, ya. Nggak boleh saling menyakiti. Nggak, kan kata-katanya biasa muncul di anak begini yang dia tulis. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh memukul. Nah, supaya kita mengubah kata-kata yang itu dari kata-kata negatif positif, nah, kita tulis saling menyayangi. Selanjutnya, membuang sampah di tempatnya. Nah, ini kan sudah umum juga, ya. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kan biasanya kata-katanya adalah begini, tidak membuang sampah sembarangan, memungut sampah. Nah, jadi kita pindahkan ke umum menjadi membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah masuk di kelas dengan mengucapkan salam. Ya, masuk kelas mengucapkan salam. Jadi setiap anak-anak itu kalau masuk kelas langsung mengucapkan salam. Kita pindah ke selanjutnya adalah pengertian restitusi. Ya, restitusi. Masih semangat? Alhamdulillah. Pengertian restitusi. Nah, ini yang diharapkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah pendapat dosen 2004 sama 1996. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagaimana itu murid bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi diharap kita itu seorang guru, kalau ada anak mengambil tindakan melanggar atau melanggar keyakinan kelas, kita harus menciptakan supaya siswa itu atau murid itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, menciptakan kondisi supaya anak itu memperbaiki kesalahannya. Ya, jangan kita. Nah, di sini restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak diarahkan bahwa orang kali ini kalian mungkin melanggar keyakinan kelas, tetapi ambillah pelajaran dari kesalahan hari ini. Karena guru yang paling terbaik adalah mengambil pelajaran. Rata-rata orang yang berhasil itu adalah mengambil pelajaran dari kesalahannya yang kemarin. Jadi jangan sampai hari ini berbuat salah, besok berbuat lagi salah pada perbuatan yang sama. Berarti orang tersebut tidak mengambil pelajaran, jadi tidak belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan kita sendiri. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Jadi diharapkan anak-anak yang contoh yang berkelahi adalah kalau kita mengambil restitusi, memakai restitusi ini adalah diharapkan akan memperbaiki hubungannya, tidak ada dendam. Kenapa tidak ada dendam? Karena dia sendiri akan menyelesaikan perbuatannya, tindakannya, dan dia sendiri mencari solusinya, dia sendiri yang akan memperbaiki masalahnya, sehingga sama-sama menerima. Tidak ada faktor paksaan. Nah, di sini tidak ada tawaran, bukan ada. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi itu ditawarkan, dan apabila siswa atau murid menerimanya, nah, itu adalah puncak dari restitusi. Jadi tidak ada paksaan. Yang kedua, selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu diharapkan murid-murid melihat dalam dirinya bahwa apa yang saya inginkan, apa saya
kesalahan apa kira-kira yang dia ingin penuhi. Jadi kita harus bertanya, ngomong pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya adalah restitusi, fokus pada solusi. Nah, yang saya tadi sampaikan bahwa restitusi itu fokusnya solusi, tidak menghukum. Jadi dia mengedepankan solusi. Ya. Jadi kalau ada permasalahan seorang siswa atau tindakan seorang siswa, tindakan negatif seorang siswa, guru fokus pada solusinya. Dan solusi itu bukan guru yang membuat tetapi siswa itu sendiri yang membuat solusi. Guru hanya sebatas menawarkan, bisa tidak begini nak, setuju tidak nak begini. Contoh, dia robek-robek temannya, dia robek kertas temannya, buku temannya dia robek-robek. Pas kita panggil, kenapa kita? Kita kasih duduk bersama. Pertanyaan pertama jangan langsung, kok salah? Jangan. Tapi kita harus menggali dulu apa penyebabnya dia melakukan itu. Apa penyebabnya dia melakukan itu? Nah, itu adalah supaya kita bisa menyelesaikan permasalahannya, mencarikan solusi. Ya, fokus pada solusinya, bukan pada tindakannya. Karena jangan pukul temannya, jangan fokus pada pukul temannya, tapi fokus pada solusinya apa nanti ke depan. Karena jangan dia terus menghukum salah begini tidak, tapi kita mencari solusinya. Nah, inilah maksudnya yang tadi restitusi, segitiga restitusi. Ya, ini Bapak Ibu, bagus, anak-anakku juga bisa perhatikan. Ada tiga hal yang bisa diterapkan di sekolah nanti ini. Ada namanya validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang terakhir, menanamkan keyakinan. Jadi apabila ada seorang anak melakukan tindakan negatif atau melanggar keyakinan keras, kita panggil duduk bersama guru dan murid, baru kita ikuti 3 tahap ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Biasanya pertanyaannya begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, itu pertanyaan pertamanya. Mengapa kamu melakukan itu nak? Contoh nak pukul temannya. Kenapa kau pukul temanmu nak? Ya, apa salah temanmu? Kenapa kau pukul? Pertanyaan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi kan sudah dia pukul temannya. Pertanyaan pertamanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bisa lanjutkan pertanyaannya, adakah cara yang lebih baik supaya kau penuhi kebutuhanmu, supaya kau tidak pukul temanmu? Ada cara yang lain, jangan pukul temanmu. Bukan itu jalan yang terbaik. Ya, itu tindakan yang salah. Yang kedua adalah kita berikan menstabilkan identitas. Jadi seorang guru adalah bertanya. Kita tanya, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, bukan karena kamu sesungguhnya orang yang pernah salah, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang mengambil pelajaran dari kesalahannya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi jangan langsung, tidak boleh kita mengatakan kau salah melakukan ini, kau salah kau pukul. Tidak ada kata-kata begitu, menteks begitu. Tapi kata-katanya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah memukul temanmu, tetapi yang sekarang adalah apakah kamu ingin mengubah sikapmu itu? Ya, apakah kamu ingin mengubah sikap? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi kalau dia mau mukul temannya, kita tanya, kira-kira nak, kau pukul temanmu, keyakinan kelas apa yang kau langgar? Saling menyadari.
serius. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ada banyak beberapa pertanyaan. Nah ini, ya, menstabilkan identitas. Nah, kata-kata kalimatnya contohnya ini banyak, masih banyak ini sebenarnya hanya ambil sebagian. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tidak ada. Seorang guru tidak mencari siapa yang salah, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tetapi mencari solusinya. Jadi kita jangan menyalahkan anak, oh ini yang salah, ini yang benar, tidak. Tetapi kita mencari solusinya. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Contohnya buku temannya. Apakah kalau kau pukul temanmu itu, kalau kau dipukul begitu juga, kau senang? Oh tidak Pak Guru. Begitu juga temanmu kalau dipukul tidak senang. Jadi dia belajar dalam dirinya sendiri, dalam dirinya. Kita jalan ke belajar dalam dirinya. Pada saat tindakan yang salah, nah, itu kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu karena kamu harus menampakkan sikap yang baru. Ya. Nah, sedangkan kalau menanyakan keyakinan, nah kalimatnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya. Jadi kita arahkan, oh kita ini adalah hati-hati dalam satu kelas. Tidak boleh kita saling begitu. Nah, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Contoh tadi saling menyayangi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita gimana?
Itu adalah namanya pujian. Itu pujian. Gak apa-apa kalau pujian. Sesekali kita juga harus memang memuji siswa. Karena ada namanya kebutuhan ingin diterima. Ya, ingin diterima. Jangan juga kita tidak pernah puji-puji siswa kita. Jadi, tapi jangan dipuji terus. Jangan satu orang dipuji terus. Yang dikhawatirkan adalah menimbulkan kecemburuan antar siswa sendiri dan pak guru. Terus, pernah saya puji. Kalau satu saya dipuji, biasanya ada itu siswa bilang, Pak Guru saya juga sudah bersama Pak Guru. Waktu dia juga mau dipuji itu. Jadi ada namanya mau diperhatikan rasa kasih sayang. Jadi tidak apa-apa kita melakukan pujian, tapi satu jangan pada satu guru siswa itu murid. Kita harus memuji semua siswa kita apabila melakukan sesuatu yang baik atau yang positif. Ada lagi kan? Mungkin itu saja Pak. Dari tadi. Ya. Ada yang lain? Nah, karena mungkin akhir saja materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling berbagi lagi. Ya, mudah-mudahan ini ilmu yang akan berbagi kepada teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmini. Saya adalah salah satu guru dari SD 245 Tole-Tole. Saya menyampaikan saya sangat setelah mendengarkan workshop dari Pak Suherman tentang budaya positif di sekolah, saya mendapatkan beberapa hal yang positif yang bisa saya